Selamat malam teman-teman semua. Mohon maaf, saya ucapkan mohon maaf terlebih dahulu karena harusnya kita mengadakan kelas pagi tadi dan kita menggantinya untuk malam hari ini. Di sini saya akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Perkenalkan, nama saya Nurli Afilafi Alexiana. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini kita akan membahas tentang pengertian sistem dan sistem filsafat. Sistem dapat didefinisikan sebagai satu keseluruhan yang terdiri dari aneka bagian yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Setiap bagian mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dengan bagian yang lain. Namun demikian, tugas dan fungsi itu demi kemajuan memperkuat keseluruhan tersebut. Suatu sistem harus memenuhi 5 persyaratan seperti berikut. Untuk yang pertama, merupakan satu kesatuan utuh dari unsur-unsurnya. Yang kedua, bersifat konsisten dan koheren. Dan yang ketiga, tidak mengandung kontradiktif. Yang keempat, ada hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Yang kelima, ada keseimbangan dalam kerjasama. Sedangkan filsafat berasal dari bahasa Yunani yang artinya filosofia. Philo berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, secara etimologis, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama ada radikal sampai akar persoalan. Berarti di sini kita dituntut untuk mempunyai pola pikir yang tidak hanya berasal dari poin A saja, dari satu masalah, tapi kita juga dapat menyelesaikan masalah tersebut dari akar. Akar maksudnya ini adalah penyebab mengapa persoalan itu bisa terjadi dan apa aja indikator pendukung yang dapat menyebabkan persoalan itu terjadi. Dan yang kedua, kritis, tanggap terhadap persoalan yang berkembang. Di sini kita dituntut untuk berpikir dan mencari tahu persoalan-persoalan apa aja yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat ataupun di dalam lingkungan kuliah, kerja, atau di mana saja kita berada. Dan yang ketiga, rasional, sejauh dapat dijangkau akal manusia. Berarti di sini kita harus memiliki pola pikir yang maju dan membawa pengaruh baik untuk masyarakat, tetapi tetap dapat dijangkau oleh manusia. Yang keempat, reflektif, mencerminkan pengalaman pribadi. Berarti di sini kita harus dituntut untuk jujur sebagaimana kita biasanya menjalankan hari-hari kita. Dan yang saya tahu juga banyak banget di kalangan kita sering melakukan pencitraan. Contohnya misalnya di dalam lingkungan A kita bisa berbuat baik dan menunjukkan sisi baik kita, tetapi di tempat B kita menunjukkan asli kita yang benar-benar it's mine, it's me gitu, benar-benar ini saya gitu. Nah, itu sangat sering terjadi. Dan kelima, konsep kewahatan konstruksi pemikiran. Yang keenam, koheren, beruntut dan berurutan. Yang ketujuh, konsisten, berpikir lurus dan tidak berlawanan. Yang kedelapan, sistematis, saling berkaitan. Maksudnya di sini adalah kalau kita harus memiliki pola pikir yang berasal dari berbagai sumber A, B, C, dan seterusnya seperti itu. Tetapi di dalam sumber-sumber itu memiliki keterkaitan antara pokok permasalahan atau persoalan yang akan kita pikirkan atau akan kita selesaikan. Dan kedua, metodis, ada cara untuk memperoleh kebenaran. Jadi di sini kita untuk mempunyai pola pikir yang selalu mencari berbagai sumber untuk dapat kita tahu kebenaran apa yang ada di persoalan yang akan kita bahas. Yang ke-10, komprehensif atau menyeluruh. Selanjutnya di sini ada
Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa Pancasila merupakan kesatuan pemikiran yang mendasar yang membawakan kebenaran yang substansial atau hakiki. Pancasila yang disahkan secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu telah memenuhi syarat sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu merupakan satu keseluruhan yang terdiri dari bagian sila-silanya, merupakan tata rakit yang teratur. Dan tata rakit itu sesuai selaras dengan tata rakit keseluruhan. Oke, selanjutnya di sini ada Pancasila sebagai objek kajian filsafat, kajian ontologis. Ontologis kajian Pancasila sebagai filsafat yang berarti upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Kajian epistemologi berfilsafat Pancasila maksudnya upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Kajian aksiologi. Aksiologi filsafat Pancasila hakikatnya membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Oke, selanjutnya tentang pokok-pokok sila Pancasila. Yang pertama, pastinya kita juga tahu ya apa aja urutan-urutan dari bunyi Pancasila itu sendiri. Di sini saya akan membacakan kembali. Untuk yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya di sini kita bahas adalah fungsi dan tujuan filsafat Pancasila. Di sini terdapat 4 ya dari fungsi dan tujuannya. Yang pertama adalah filsafat Pancasila merujuk juga sebagai filsafat negara, sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai sistem filsafat yang keseluruhan kehidupannya bangsa dan negara berakar dalam nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang terakhir. Dan selanjutnya adalah filsafat Pancasila dalam konteks kewarganegaraan. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia yang mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan dan kenegaraan harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Oke, selanjutnya nggak ada lagi ya guys ya. Itu saja materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin bisa membantu pengembangan pola pikir teman-teman dan saya sendiri dan menambah wawasan kita sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin di sini masih banyak kekurangan. Pasti saya akan mencoba menjadi lebih baik lagi. Saya akan melakukan perbaikan-perbaikan yang ada pada diri saya ketika saya untuk berpresentasi. Selagi ini saya mohon maaf. Terima kasih.